Hai, dalam video kali ini kita akan menentukan produk obligasi untuk investasi menggunakan metode yield to maturity. Apa itu metode yield to maturity? Metode yield to maturity merupakan hasil imbal total yang bisa diharapkan jika obligasi tersebut dipegang hingga tanggal jatuh tempo. Yield to maturity dianggap sebagai imbal hasil obligasi jangka panjang yang dinyatakan dalam nilai tahunan. Dengan kata lain, ini adalah nilai internal dari imbal hasil suatu investasi dalam bentuk obligasi yang dipegang hingga masa jatuh tempo. Jadi, obligasi yang kita beli akan kita tahan hingga jatuh tempo, atau simpelnya, obligasi yang akan kita beli tidak akan dijual. Metode ini merupakan metode perhitungan, dan berikut adalah rumus untuk menentukan nilai yield to maturity. Rumusnya adalah YTM sama dengan CI tambah BP kurang P per N per PP tambah P per 2. Dengan keterangan P sama dengan harga obligasi pada saat ini, N sama dengan jumlah tahun sampai dengan jumlah jatuh tempo obligasi, CI sama dengan pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, YTM sama dengan yield to maturity, PP sama dengan nilai par dari obligasi atau yang biasa disebut sebagai face value. Untuk contoh perhitungannya, kita akan langsung saja pada obligasi yang akan kita pilih menggunakan metode ini. Untuk penentuan obligasi kali ini, saya akan membandingkan dua produk obligasi, satu produk obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan satu produk obligasi yang dikeluarkan oleh korporasi. Dan tentu saja, agar kedua obligasi yang kita bandingkan relevan menggunakan metode yield to maturity ini, ada beberapa kriteria untuk produk obligasi yang akan kita pilih. Yang pertama, saya sendiri memiliki jangka waktu yaitu 5 tahun. Berarti obligasi yang akan jatuh tempo 5 tahun lagi, yakni pada tahun 2027. Yang kedua, memiliki bunga diskon bersifat tetap atau fixed interest. Karena untuk mendapatkan nilai yield to maturity yang pasti, kita harus memilih obligasi yang memiliki fixed interest. Dan yang ketiga adalah produk obligasi harus mudah untuk didapatkan. Maksudnya yang pertama, obligasi harus diperdagangkan untuk umum dan dapat dibeli melalui pasar obligasi, sekuritas, dan bank-bank yang memiliki fasilitas untuk jual beli obligasi. Dan maksud mudah yang kedua, yaitu produk obligasi tersebut harus liquid atau sering diperdagangkan sehingga kita tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkannya. Dari kriteria-kriteria di atas, saya telah menentukan dua produk obligasi. Sebelumnya, saya mengambil data keterangan obligasi melalui website dari PT Custodian Central Efek Indonesia, ksei.co.id. Yang pertama, obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan security name, obligasi negara Republik Indonesia, seri FR0042, short kode FR0042, listing date 26 Januari 2007, mature date 15 Juli 2027, interest atau discount rate 10,25%, interest type fixed, interest frequency semi-annual, value phase 109,25, price 116,85, data 25 Maret 2022. Dan obligasi yang kedua dengan security name obligasi berkelanjutan Bank Mandiri tahap 2 tahun 2017 seri C, short code BMRI 01 CCN2, listing date 16 Juni 2017, mature date 15 Juni 2027, interest atau discount rate 8,65%,
interest type fixed, interest frequency 3 months, value phase 97,05, price 94,90, data 25 Maret 2022. Tentu saja ada beberapa obligasi lainnya yang sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan sebelumnya. Namun, saya memilih kedua produk obligasi tersebut karena kedua obligasi tersebut memiliki diskon rate yang lebih tinggi dan lebih sering diperdagangkan daripada produk obligasi lainnya, baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Sebagai informasi, saya menentukan obligasi melalui website dari bareksa.com untuk memilih dan memfilter obligasi yang akan dibandingkan. Baik, kita akan langsung saja menentukan dari kedua obligasi ini mana yang terbaik dengan menggunakan metode yield to maturity. Mari kita mulai dengan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kode FR0042. Kita masukkan ke dalam rumus yang pertama. Dan ini adalah langkah penyelesaiannya. Dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan obligasi pemerintah FR0042 mendapatkan nilai yield to maturity sebesar 8,55%. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai yield to maturity obligasi korporasi Bank Mandiri dengan kode BMRI 01 CCN2. Kita masukkan ke dalam rumus yang pertama. Dan ini adalah langkah penyelesaiannya. Dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan nilai yield to maturity dari obligasi korporasi Bank Mandiri sebesar 9,18%. Selain menghitung secara manual dengan rumus yang ada, sekarang kita bisa mencari nilai yield to maturity menggunakan rumus Excel, kalkulator finansial, bahkan menggunakan kalkulator yield to maturity yang sudah banyak tersedia di internet. Sekarang saya akan mencontohkan mencari nilai yield to maturity menggunakan kalkulator yield to maturity. Dalam mesin pencarian, kita cari yield to maturity calculator. Setelah itu, kita pilih website yang akan kita pakai. Dan di sini, saya menggunakan website dari Omni Calculator. Dan untuk contoh kali ini, saya akan mencontohkan dengan obligasi korporasi Bank Mandiri BMRI 01 CCN2. Kita langsung saja memasukkan data-data yang diperlukan. Dari perhitungan menggunakan yield to maturity calculator, bisa dilihat kita mendapatkan hasil yang bisa dikatakan serupa atau tidak jauh berbeda dengan menggunakan rumus yang ada. Tentunya dengan menggunakan alat bantu seperti yield to maturity calculator ini akan sangat membantu mempermudah kita untuk menggunakan metode ini. Karena tidak perlu khawatir adanya kesalahan perhitungan rumus. Yang penting, kita mendapatkan dan menginput data yang sesuai. Bahkan sekarang, kita tidak perlu lagi mencari nilai yield to maturity menggunakan metode perhitungan karena di beberapa situs atau website yang menjual obligasi telah menunjukkan
nilai yield to maturity secara real time sesuai dengan harga yang berlaku. Jadi kita sebagai investor yang mau membeli obligasi menggunakan metode yield to maturity ini, kita tinggal melihat saja besaran nilai yield to maturity dari obligasi-obligasi yang akan kita pilih. Dari perhitungan tersebut, dengan menggunakan metode yield to maturity, dapat kita tentukan bahwa obligasi korporasi Bank Mandiri BMRI 01 CCN2 lebih baik dibandingkan dengan obligasi pemerintah FR 0042 karena memiliki nilai yield to maturity yang lebih tinggi. Namun, dikembalikan lagi kepada diri kita sendiri, karena tentu saja ada beberapa faktor lainnya yang dapat kita gunakan dalam menentukan produk obligasi mana yang akan kita pilih untuk berinvestasi, seperti faktor harga, faktor pihak yang mengeluarkan obligasi, pemerintah atau korporasi, dan dalam hal ini korporasi apakah korporasi tersebut sudah kita kenal, dapat dipercaya, dan lainnya. Dan faktor riset dari diri kita sendiri, apakah menggunakan atau mengkolaborasikan dengan metode-metode lainnya, bahkan faktor-faktor lainnya. Dari penjelasan, perhitungan, hingga contoh rekomendasi produk obligasi menggunakan metode yield to maturity ini, bisa kita lihat bahwa metode yield to maturity dapat digunakan oleh siapa saja untuk berinvestasi. Namun, secara spesifik, untuk siapa atau investor seperti apa yang cocok untuk menggunakan metode yield to maturity ini? Mari kita lihat terlebih dahulu produk obligasi sendiri. Investor yang memilih produk obligasi untuk berinvestasi adalah tipe investor yang konservatif atau tipe investor dengan profil risiko yang rendah. Dan dari metode yield to maturity sendiri adalah tipe investor yang membeli dan menahan obligasi tersebut tanpa melihat apakah harga naik atau turun, karena untuk berinvestasi jangka panjang 5, 10, belasan hingga puluhan tahun. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat menjadi bahan pembelajaran, bahan referensi serta informasi kepada kita semua, terutama dalam dunia berinvestasi.